Buat apa? Buat apa? Buat 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 apanya? Kelek lo itu. Nih kelek. Nah, langsung keperluan ibunya nih ya. Keperluan ibunya sih yang pasti dokumen. Dokumen itu kayak misalnya kayak KTP, terus apa namanya? ATM itu udah pasti gitu. Terus kartu vaksin gitu, kartu vaksin. Nah, kalau sekarang kan harus ada kartu vaksin 1 dan 2 gitu. Nah, terus yang pasti sih duit cash juga perlu gitu. Jadi dokumen ini yang paling penting. Ini aku masukinnya ke dompet kecil biar nanti dia bisa masuk ke tas aku lagi gitu, tas ini. Ini sebenarnya tas kamera, jadi nanti aku bisa masukin kamera di sini. Aku bisa naruh stok baterai di sini gitu. Aku bisa taruh HP di sini, bisa taruh dompet ini. Makanya aku kenapa pilihnya dompet kecil, karena biar dia masuk gitu. Aku mau bawa baju nggak banyak-banyak. Bisa dibilang serba dua. Kenapa serba dua? Karena aku cuman bawa bawahan 2. Jadi rok 1, celana 1. Ini 2 ya. Atasan juga cuman 2. Kaosnya cuman bawa 2, putih sama hitam. Ini warna favorit aku banget sebenarnya dari dulu. Putih sama hitam. Terus hijabnya aku juga cuman bawa 2, hitam sama silver. Nah, untuk gamisnya aku juga cuman bawa 2. Gamis cuman bawa 2. Outer juga cuman bawa 2. Jadi gini kan, misalnya apa sih sayang? Lembing. Jadi kan jatuhnya cuman 1, 2, 3, 4 baju ya, 4 baju. 4 style maksudnya, karena apa? Bawahan 2, atasan 2, sama gamis 2. Jadi 4 style ya. Jadi itu nanti bisa misalnya hari ini pakai rok hitam, atasannya pakai kaos putih, besoknya pakai rok hitam, atasnya pakai kaos hitam misalnya, terus besoknya lagi pakai celana, terus atasannya kaos hitam, kasih outer. Jadi kesannya kayak wardrobe kita ganti-ganti gitu. Nah, kalau untuk baju tidurnya aku bawa 1. Jadi nanti kalau baju tidur sih misalnya pagi malam kita pakai, pagi kita laundry, biasanya kan sore udah bersih, udah bisa kita pakai lagi gitu. Terus dalaman jilbab aku juga pakai 2, bawa 2 gitu maksudnya. Lanjut, yang wanita itu perlu bawa dan jangan lupa, yang pasti dia itu pembalut ya. Karena apa, wanita itu kadang kan siklus haidnya nggak menentu. Bisa jadi karena apa namanya, faktor aktivitas, stres, atau faktor-faktor yang lain gitu. Itu biasanya kan harinya nggak nentu. Jadi kita harus bawa paling nggak 1 atau 2 buat cadangan. Kalau misalnya ternyata kita di perjalanan haid, kita bisa langsung ganti gitu pakai pembalut gitu. Nah, nanti sisanya kita bisa beli di toko-toko yang ada gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak pakaian dalam, itu bakal aku pisah. Nah, aku jadiin 1 di tempat kayak gini. Jadi misalnya nah, jadi kalau misalnya kita taruhnya di dalam apa namanya, tempat terpisah kayak gini, walaupun nanti juga masuknya ke koper-koper juga, itu tuh mengantisipasi gitu. Misalnya tiba-tiba kita mau ngambil apa nih, misalnya Saka mau perlu ganti baju, bajunya kotor, kita perlu ganti baju. Nah, kita buka koper. Kalau misalnya pakaian dalam ibunya itu nggak dimasukin ke dalam wadah tertutup gitu, jadi ngebuka koper kok langsung kelihatan pakaian dalamnya, kan kayaknya gimana gitu ya, apalagi di tempat umum gitu. Jadi aku pakainya kayak gini. Jadi aku pakai tempat tersendiri, baru ditaruh koper gitu. Yang perlu kita bawa lagi pastinya masker. Jadi masker aku bawa beberapa buat ganti-ganti. Nah, terus yang pasti
bawa alat sholat. Alat sholatnya aku taruhnya di tempat kayak gini, jadi dia nanti nggak masuk koper. Jadi dia nanti kalau kita mau ke rest area, kita mau sholat gitu, kita tinggal jinjing aja. Di sini di dalam ini ada handuk kecilnya, ini buat lap habis wudhu gitu ya. Terus ada mukena sama ada sajadah. Jadi ini perlengkapan sholat di jalan udah cukup. Terus ibunya perlu bawa sendal jepit. Kenapa sih perlu sendal jepit? Kita pakai sepatu aja cukup gitu? Enggak sih. Menurutku sendal jepit ini perlunya apa? Kalau misalnya kita nanti di perjalanan kita kan butuh ke toilet gitu ya, ke rest area buat wudhu, buat segala macam gitu, otomatis kita harus bersinggungan dengan air. Jadi nggak mungkin kita pakai sepatu buat wudhunya gitu. Jadi pakai sendal jepit sih itu lebih aman. Atau kalau misalnya kita males di perjalanan pakai sepatu, kita pakai sendal jepit aja, malah lebih santai kan. Di sini bawa kacamata. Nah, sebenarnya kacamata ini bukan buat gaya-gayaan ya. Ini itu aku bakal pakai nanti kalau misalnya di perjalanan malam, mata aku agak sensitif sama cahaya yang terang gitu, yang tiba-tiba langsung kena mata gitu. Jadi aku bawa ini buat jaga-jaga aja, kali aja dibutuhin gitu. Wah. Loh, kenapa dilepas? Hah? Nggak nyangkut tuh, hidungnya pesek jadi jatuh. Apa aja sih yang kosmetik gitu ya, maksudnya skincare kita yang perlu kita bawa? Yang jelas itu ya, kayak day cream, night cream, terus toner, facial wash itu perlu. Nah terus ada tambahan lagi nih, misalnya day cream kalian itu belum ada SPF-nya, kalian perlu banget bawa sunscreen. Nah sunscreen itu buat melindungi wajah kamu. Kita kan kalau traveling pasti main mulu ya, ke tempat-tempat wisata, kemana-mana gitu, namanya juga traveling gitu. Nah itu tuh cahaya matahari itu berpengaruh buruk banget buat kulit kita kalau misalnya kita enggak ngejaganya. Kalau enggak maksudnya kita nggak ngejaga gitu dengan cara pakai sunscreen atau pakai day cream. Kamu kalau misalnya udah ada SPF-nya itu juga bisa dipakai gitu. Terus pakai hand body itu juga perlu, karena kadang kan kita juga perlu melindungi tangan, kaki gitu dari sinar matahari. Jadi kalau misalnya kita mau traveling, kita mau pergi-pergi, itu kayaknya ribet banget kalau misalnya kita bawanya skincare yang memang wadahnya gede. Rata-rata skincare itu kan memang wadahnya gede-gede gitu ya, padahal isinya mah dikit. Kita butuh travel pack lagi nih. Nah travel pack kayak gini biasanya dijualnya udah kayak gini. Jadi di sini ada 3 pot kecil. Nah 3 pot kecil kayak gini. Ini ada 3, jadi nanti bakal aku isi buat day cream, terus buat night cream, sama buat lip balm. Jadi nanti bisa kepake semua. Nah di dalam sini juga ini ada 2 botol yang kayak gini. Ini nanti kayaknya bakal aku isi dengan yang satu hand body, karena kalau misalnya kita bawa yang gedean kayak gini itu kan kegedean ya, mendingan bawa yang kecil gitu ya, hand body. Terus yang satunya nanti mau aku masukin kayaknya sih suplemen makanan gitu, suplemen kulit aku. Nah terus yang ini buat toner, dan yang ini buat facial washnya gitu. Jadi ini udah praktis banget gitu. Dan di dalam sini kalau kamu beli yang travel pack kayak gini, ini itu udah ada kayak tulisan labelnya gitu loh. Jadi nanti kamu nggak takut ketuker, misalnya ini day cream yang mana, ini night cream yang mana. Soalnya di sini udah ada nih cleanser, moisturizer, day cream, night cream, eye cream, essence, sunscreen, shampoo, hair conditioner, hair wax ya, shower gel, lotion, make up remover, dan toner. Jadi di sini udah kamu tinggal pilih aja, kalian tinggal klopek aja, ditempel-tempel di sininya biar nggak ketuker gitu. Kalau untuk masalah skincare-nya, ya itu tadi aku bakalan pakai yang biasa aku pakai di rumah. Nah kosmetik yang bakal aku bawa lagi itu yang pasti
itu ada blush on sama lipstick. Aku memang kalau kemana-mana nggak pernah pakai bedak, cukup pakai day cream aja. Jadi aku cuman butuh ditambahin blush on aja, pakai lipstick, terus pakai maskara di alis gitu. Nanti abis ini aku bakal sharing di sini, jadi bakal aku taruh-taruh di sini secukupnya aja, kira-kira cukup buat seminggu atau 10 hari gitu aja. Yang aku bawa lagi itu ada pouch lagi. Ini isinya itu ada charger, baterai kamera, terus ada headset, terus kemudian ada mikrofon, kali aja dibutuhin gitu. Terus ada charger handphone gitu. Jadi ini aku jadiin satu karena biar lebih gampang nyarinya gitu, dan juga enggak kececer gitu. Tetapi ini yang khas Lampungnya, jadi dia itu rasa durian gitu.